Oke, baik. Karena di sini saya sudah melakukan konfigurasi VM dan sudah terlanjur saya close sebelum saya melakukan rekam layarnya. Jadi di sini saya akan menjelaskannya melalui laporan dan hasil SS-nya dari konfigurasinya. Nah, yang pertama itu yang harus dilakukan yaitu login pada Ubuntu server menggunakan username dan password yang telah disetting saat instalasi Ubuntu. Login dengan username dan password yang digunakan saat instalasi Ubuntu itu seperti ini. Kemudian sebelum kita mengupdate sistem dengan SQL, kita mengganti IP address dulu pada nano dengan menambahkan angka terakhir dari NIM kita pada akhir IP address-nya. Nah, setelah itu kita mengupdate sistem dengan SQL dengan sudo apt update. Nah, selanjutnya itu dengan menginstal web server seperti ini dengan sudo apt install nginx -y. Kemudian melakukan pengecekan status nginx yaitu dengan sistem ctl status nginx. Kemudian menginstal database server yaitu sudo apt install mysql server -y. Kemudian mengamankan database yaitu sudo mysql secure installation. Kemudian login ke database yaitu sudo mysql, kemudian membuat database yaitu create database infra proxmox. Kemudian exit. Kemudian yaitu menginstal PHP untuk web app yaitu sudo apt install php fpm php mysql -y. Kemudian install DNS server yaitu sudo apt install bind9 -y. Kemudian konfigurasi DNS dengan mengedit file di sudo nano ya seperti ini. Kemudian di dalam file tersebut kita menambahkan kode seperti ini. Nah, selanjutnya mengcopy file zone-nya yaitu seperti ini. Kemudian mengedit isi file dengan kode sebagai berikut dengan mengganti namanya dan menambahkan www dan mailnya. Kemudian restart. Kemudian menginstalasi mail server menggunakan install postfix. Kemudian install mail utils yaitu seperti ini. Menginstal mail utils. Kemudian konfigurasi profil Ubuntu dengan mengetes menggunakan username yang dipakai saat konfigurasi instalasi Ubuntu-nya. Nah, kemudian konfigurasi web server dan domain. Yang pertama kita membuat folder webnya dahulu. Kemudian setelah membuat foldernya, kita membuat file index-nya seperti ini. Nah, setelah membuat file index, saya mengedit konfigurasi dari nginx-nya. Nah, setelah kita mengedit config dari nginx itu, kita mengisi file tersebut dengan kode berikut. Seperti ini kodenya. Kemudian setelah kita mengisi file tersebut dengan kodenya, kita mengaktifkan nginx seperti ini. Kemudian setelah itu menyeting DNS client di VM atau virtual machine. Yang pertama dengan mengedit file resolve konfigurasi seperti pada kode berikut. Kemudian setelah mengedit, kita menambahkan kode berikut, kode name server IP address-nya di file tersebut. Kemudian melakukan pengujian. Yang pertama pengujian web server, kemudian pengujian DNS, kemudian pengujian database, mail, serta browser test. Seperti itu.